Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Rp200.000 yang ini sama yang ini. Nah kalau yang ini harga lokal tuh beli satu sempat dalam harga Rp60.000. Kamu kan searching aja mikir nanti mau juga produknya. Kamu kan Nuriman Store, Nuriman Store. Gitu. Karena gini, alhamdulillah udah best seller juga ini. Yang produk ini salah satunya best seller 3-in-1. Jadi ini buat beli. Untuk beras juga alhamdulillah kita sudah memproduksi sendiri. Yang beras segini itu 5 kilo. 5 kilo 75.000. Sama juga 5 kilo 75.000. Ini beras asli Karawang, Pak. Kita punya lahan di Karawang itu ada 200 hektar ya. Nah salah satunya itu lahan itu kita fokusin untuk penghasil padi. Nah yang di sana mengurus tuh santri juga setelah sudah selesai kuliah. Nah Ini kan Habib Muhammad yang tadi di mobil besok sampingnya Habib Hasan. Kalau yang mewariskan ke dunia keislaman atau agama-keagamaan itu Habib Muhammad. Tapi kalau abah di ilmu bisnisnya itu yang sekarang melanjutkan warisan itu Habib Hasan ya. Dia Habib Hasannya selain bendahara, beliau yang mengordinir semua unit usaha. Yang mengkoreknya, yang mengkorek Habib ini Habib Muhammad. Ya, yang di pondoknya agamanya sebenarnya. Ya, kalau untuk yang nyari uang yang bisnis Habib Hasan ya. Karena memang masing-masing punya kelebihan. Habib Hasan lebih marketingnya bagus, komunikasi dan sebagainya. Kalau Habib Muhammad lebih senang usulanya. Sekalinya keluar di Jumat seminggu sekali, kalau ini ngomongin sholat. Tapi kalau ngajar di hari Rabu sudah selesai di mahasiswa di masjid ngajar. Saya benar-benar di Lee Kuan Yew. Jadi Lee Kuan Yew ambil alih bisnisnya tahun 65, saya lahir 68. Jadi all the way sampai Lee Kuan Yew kita usia 90-an ya. Sampai saya udah jadi warga negara Indonesia juga, Lee Kuan Yew masih Indonesia. Sekarang ini aku baru ada di Indonesia. Jadi pendidikan Lee Kuan Yew itu memang disiplin ya. Sebab itu saya di Nuriman juga gitu, buang sampah denda, petik jambu denda. Kan di Singapura kalau kita petik buah-buahan yang di sana kan denda $500. Di sini masih mendingan 500.000. Karena ada 5 juta di sini baru $50 kalau dihitung exchange rate-nya. Jadi dari situ kami tetap melanjutkan apa yang diinginkan di pesantren harus gratis sampai kiamat dengan kita memanfaatkan aset-aset wakaf yang digunakan kami. Sekarang saya fokusnya di field food, energy, renewable energy, water and waste business. Tambang batubara saya lepas. Padahal kami waktu kerjasama tambang batubara didanai oleh Akuan, itu puluhan juta dolar, 12 ya. Jadi memang harganya double dari harga air biasa. Kami punya bisnis memang di water juga, bukan hanya di ini aja, air mineral kemasan, tetapi botol juga. Jadi kami berharap yang Nuriman bisa jadi model untuk free and quality education supported by social entrepreneurship untuk semua pesantren seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan saya sekarang diundang ke Nigeria untuk setup ada seperti bisa gratis dengan memanfaatkan aset-aset wakaf orang-orang yang Nigeria kan negara kaya. Mereka wajib zakat, jadi kalau sudah bayar zakat tidak
pajak lagi. Jadi itu yang mereka berkali-kali kesini dengan saya keliling Nigeria, Senegal. Jadi itu mereka orang-orang kaya yang punya panti, punya madrasah, tetapi panti madrasahnya itu tidak sustainable, tidak independen. Jadi santrinya hanya diajarkan mengaji, sholat, ibadah, tapi tidak mengajarkan bagaimana menjadi orang kaya. Dari operasional perusahaan ini pesan untuk berapa persen? 100%. 100%? Yes. Bukan tambah dulu. Tambang dulu waktu baru-baru ya. Jadi Habib kan bilang dengan saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Saya tidak pernah meninggalkan warisan yang saya tinggalkan adalah wakaf. Semua aset-aset wakaf ini buat makan santri, gaji guru, bayar listrik, dan lain-lain. Sawah kita 200 hektar di Karawang. Sekarang alhamdulillah berkat itu kami sudah bisa punya penggilingan beras. Terus kami punya kebun kopi, hutan kayu di Lampung, dan saham di tambang batubara di Kaltim. Saham, bukan tambang, tapi saham. Tapi saham itu lumayan. Yang namanya tambang itu kan kita nggak bisa punya tambang terus kita korek-korekan gitu dana. Dan itu alhamdulillah beberapa kali pengiriman pengapalan tambang kami itu dananya dari Pak $2 juta. Nah, udah berapa kali pengiriman, saya sampai sempat berapa kali ke tambang. Karena saya punya orang, kalau kita punya bisnis, nggak bisa kita dari tempat air condition, WWA, telepon, harus turun. Jadi saya ke sawah, ke kebun kopi, hutan kayu di Lampung, terus ke tambang. Saya tuh sedih dan takut, karena sudah tidak ada hutan di Kalimantan Timur, semuanya tidak semak belukar. Akhirnya saya bilang dengan bisnis partner saya, Pak Krishna, orang tambang saya, orang Pak Kris, saya mau lepas saja saham saya sudah tidak mau bisnis tambang. Dan saya tidak mau nanti di akhirat saya ditanya saya dapat rezeki dari mana, dan saya belajarkan rezeki itu kemana. Jadi kalau kita dapat rezeki dari tambang batubara, ya kita menghancurkan bukan hanya pohon ya, bukan hanya hutan, tetapi juga everything inside it, termasuk hewan ya, termasuk daya-daya asing di sana. Dan ketika ditanya kamu belanja uang kemana, ya kita bilang saya beli iPhone, Yahudi, Lanatullah, terus saya beli minum di Starbucks, kopi. Kita akan dihajar. Dan memang mungkin saya punya datuk asli dari ayah itu Bugis. Jadi ayah saya itu orangnya fanatik. Walaupun kita tinggal di Singapura, pokoknya Wahid, kalau tidak ada makanan yang halal, kamu kelaparan minum susu. Jadi saya sudah biasa nggak pernah makan di luar atau karena di Singapura kan bisa dibilang subhat ya. Oke, kita lihat rotinya cheese, tapi sebelahnya ada roti isinya pork floss. That means the whole building, or bisa dibilang the whole shop is not halal. Karena sudah bercampur aduk kan. Utensilnya, gorengannya apa, everything, ovennya juga. Jadi karena saya sudah dari situ dan terbiasa harus tahu yang saya belanjakan kemana, dari situ Habib juga memaksa kami, if you cannot produce anything, you don't consume it. Jadi kalau kita mau makan roti, tapi kita nggak punya pabrik roti yang sekarang alhamdulillah, jadi jangan makan roti. Opop untuk Jawa Barat. Karena konsep opop itu Pak Ridwan kami itu dapat dari Nur Iman. Sekarang sudah dari opop 5 tahun Pak Ridwan Kamil sudah selesai sekarang. Sekarang ada opop di Jawa Timur. Jawa Timur, mereka ngaku-ngaku dari mereka opop. Akhirnya pindahlah sekarang ke Banjarmasin, opop juga. Bagi saya sebagai juri dan as the replicate, jadi pesantren-pesantren itu mau replicate Nur Iman. Bagaimana Nur Iman bisa 100% operational Nur Iman itu dari unit-unit usaha. Dan unit-unit usaha semuanya wakaf. Kedua, kami juga bisa bilang kami bebas hutang, kami nggak hutang. Kalau rata-rata pesantren yang saya lihat yang jadi juara, karena Pak Ridwan Kamil juga salah ya. You kasih pesantren yang mungkin usahanya keripik singkong, hadiahnya 600 ribu, itu apa?
kalau mohon maaf ya, yang namanya manusia, ketika you kasih begitu banyak uang apa yang terbiasa hanya bikin singkong, terus tiba-tiba ada corona itu bisa bikin pabrik loh. Bisa beli tangan gitu. Tapi mereka kan nggak bikin begitu, karena mereka punya mindset ya bukan untuk bisnis. Kalau saya kan ilmunya kefefet, Pak. Kefefet itu orang yang kefefet gitu. Bukan yang kefefet lagi, yang kefefet sekali. Kalau saya nggak usaha, saya nggak bisa diversify, mati kita, nggak ada sumbangan, nggak ada SPP. Jadi saya bilang pesantren itu kalau memang benar-benar mau mandiri, dia harus bisa bagaimana gratis. Di situ nanti kiainya Bu Kiai itu juga balik, bagaimana kita bisa menghidupi anak-anak ini. Kalau mereka kan masih enak, nggak cukup ya SPP kita naikkan aja bulan depan. Iya kan? Rata-rata kan begitu kan. Uang gedung lain, uang asrama lain. Juta.